Big Mo, seorang streamer yang beberapa bulan kebelakang ini lagi naik-naiknya karena gebrakan-gebrakan yang dia lakukan saat streaming. Nah, saking cepatnya perkembangan channel YouTube dia sendiri meyakini bahwa dia bakal menjadi streamer nomor 1 di Indonesia. Nah, tapi saking membaranya semangat dia untuk menjadi streamer terbaik, kadang dia ini ngelakuin atau lebih tepatnya ngucapin hal-hal kontroversial yang bahkan beberapanya menjadi blunder. Makanya gua udah ngerangkum 5 kesalahan terbesar Big Mo yang berakibat fatal. Ngatain Surabaya. Sumpah, Surabaya kota ter-L. Gue gak akan pernah seumur hidup gue lagi nyentuh Surabaya nih. Ini mau kemana-mana 30 menit, jaringan kayak tai. Orang mau collab sama siapa bingung. Siapa sebutin 3 seleb dari Surabaya gak ada. Mallnya mana-mana jauh. Mau ada mall 6 lah, TP 1 sampai 6 lah. Gak akan gue kesini lagi men, sumpah. This is so L bruh, this is so L bruh. Nah, setelah video itu viral dan mendapatkan banyak hujatan dari warga Surabaya, dia bilang kalau dia cuma nyeritain pengalamannya aja. Jadi katanya netizen tuh harusnya gak usah marah-marah. Ibarat orang beli makanan dan ternyata orang tersebut bilang makanannya gak enak. Buat warga-warga Surabaya yang lagi ngatain gue nih, just imagine bro, kalian semarah ini kalian ngedoxing gue. Kalian ngat Raimo cok, tapanteni cok, tapanteni Sherlock cok. Nggak usah sok Inggris cok. Kalian semarah ini gara-gara gue ngomong my experience. I share my experience. Gue 4 hari di sini gue nggak bisa kerja. Jadi gue nggak mau balik lagi karena gue kalau ke kota ini gue nggak bisa kerja. I share my experience. Y'all gonna tell me to share. Y'all gonna tell me to fix my experience in Surabaya. I had a bad experience. Ibarat lo beli makanan lo nyobain, gak enak nih makanannya. Gue nggak mau kesini lagi. Ya udah, itu that's you. You don't like it. Ya udah. Ngatain orang Sunda. Jadi di salah satu streamingnya yang diberi judul Abangku dan Para Jamet-Jamet, mereka lagi ngomongin top 3 pelawak di Indo. Nah, ketika nama Sule muncul, tiba-tiba si Big Mo langsung ngarahin topiknya ke suku atau daerah di mana Sule berasal dan menceritakan pengalaman pribadinya kalau orang Sunda itu aneh-aneh. Top 3 pelawak Indo. Nggak mesti stand up komedi ya. Pokoknya orang terlucu. Dono. Enggak, tapi semenjak Sule baperan. Jadi itu udah jadi mager ya? kegeser anjing. Tuh, Tadinya Sule. Tau nggak? Ini gila banget. Denny Caknan sih gua. Ini gila banget. Tau nggak? Tahu enggak lu Denny Caknan? Sule ternyata orang mana? Orang mana? Sunda. Emang iya. Enggak ngerti nggak sih? Di sini gua nggak paham. Gua nggak rasis ya. Tapi masa di pengalaman gue semua orang Sunda di hidup gue tuh aneh. Ada something antara licik, ya, 2 muka, ya, mata-mata, hitung-hitungan, ya, atau baperan atau ya, apa, ngerti nggak? butuh validasi. Gue ngerti. Gue belum nemu cewek Sunda yang green flag. Ya, orang Sunda deh yang general. Ini Gojek Lux ya. Nah, karena klip ini juga viral, udah pasti dia dapat head comment lagi lah ya. Dan kali ini khususnya dari orang-orang Sunda. Dan akhirnya dia memberikan klarifikasinya sekali lagi dan menekankan sekali lagi kalau itu tuh pengalaman pribadinya. Yang tentang Sunda lah, tentang orang Sunda. Sudah bisa dipastikan orang-orang Sunda. Enggak, di pengalaman kita. Oh, di pengalaman gua, sesuai dengan pengalaman gua, orang-orang Sunda tuh licik-licik. Beberapa oknum lah ya di kehidupan kita yang kebetulan asalnya dari Sunda. Gitu loh Mas, ngomongnya yang lebih elegan, tolong dong. Itu tuh nggak tahu kenapa, setahu gua dan sepengalaman gua itu pasti pelit-pelit, pasti licik-licik, itu udah pasti. Tapi hingga sekarang banyak orang Sunda yang masih gak terima. Dan kalau kalian cek komentarnya di Instagram, di situ masih ada head komen dari orang-orang Sunda. Bikin bintang Emon bete sampai walk out. Thank you, Emon. Enggak. Tadi tuh enggak. Tidak pertanyaan ke bintang. Konteks awalnya tuh bintang Emon lagi ceritain pengalaman dia. Singkatnya, Bang Bintang Emon ini bilang kalau dia ini miskin lah. Apalagi pada saat itu keluarganya terjerat hutang ratusan juta. Tapi si Big Mo bilang kalau Bang Bintang Emon itu belum cukup miskin. Karena kalau beneran miskin harusnya gak peduli rasa malu. Kalau ke depan kelas gue nggak berani ngomong. Kenapa? Gue nggak bisa. Gue nggak nyaman aja ngomong di depan orang, diperhatiin orang banyak. Nggak enak mau dilihatin orang banyak. Nah, menurut gua itu lu belum miskin artinya. Wah, Karena kalau udah miskin, fuck nyaman, fuck happy, fuck ini, gua lakuin apa yang mesti gua lakuin. iya makanya Lah, akhirnya gue ngambil stand up kan. Nah, Stand up dilihatin orang banyak. lulus SMP ke SMA, lu pernah jadi kurir dulu nggak? Jadi Shopee, jadi apa? Oh gue nggak. Langsung dari lulus SMA, udah gua pengen pengen jadi stand up nih. Oh, lulus SMA iya gue ngerasain. Lulus SMP mah kan langsung lanjut SMA kan. Lulus SMA gue dagang bakpao pernah.
Ya ngocek itu pernah. Lalu di sini ada viewersnya si Big Mo yang ngedonate Big Mo 8 juta lebih. Nah di sini si Big Mo terdistract lah hingga akhirnya secara gak sengaja dia motong omongan Bintang Emon. Padahal posisinya Bintang Emon lagi bicara kan. Berarti harusnya biarin Bang Bintang Emon lanjutin dulu ngomongin pengalamannya, baru fokus ke donate-nya. Dan di sini si Big Mo sampai teriak-teriak, bahkan terang-terangan kalau streamingnya udah kelar karena dia udah dapet duit. Oh my god, bro, Skyholic, bro. Thank you Skyholic. Thank you Skyholic Thank you, ya, Skyholic. thank you Skyholic ya. Thank you banget Bang Emon nih udah bisa kesini ya. Aman dong, aman. Udah, thank you man ya for the stream and shit. Lu ada kata-kata penutup nggak? Gue udah dapet duit, udah selesai stream. Udah cukup. Apa yang mau? Disinilah Bang Bintang Emon udah beneran bete banget. Dan walaupun Big Mo bilang itu bercanda sampai teriak-teriak, Bercanda. Bang Bintang udah beneran gak tahan. Bahkan ketika Bang Bintang lagi pegang HP-nya karena mau nelpon temennya, HP-nya malah direbut. Enggak, iya. Mau kan mau Oh iya, kan. Mau balikin mau. Oh iya, sorry. Mau kan mau gila. Lu bentar masih cabut, Bang. Iya, bete. Gue pengen cabut. Ah, jangan, bercanda doang. Dan ya ujung-ujungnya klip ini jadi viral. Tapi yang bikin gua salut ternyata Bang Bintang itu santai anjir beberapa setelahnya. Bahkan di salah satu podcast dia bilang kalau dia ini emang gak nyaman. Tapi dia memaklumi itu. Karena katanya si Big Mo ini energinya masih gede. Namanya juga anak muda. Energi anak muda cing, meletup-letup ya nggak apa-apa. Ini salah sekali 2 kali ya nggak apa-apa. Wah anjir respect sih gua sama Bintang Emon. Rela murtad asalkan dikasih mercy. Gue dikasih mercy sama Biku, gue jadi Kristen. Is that real? Klip, kirim ke TikTok gue. Gue dikasih Range Rover sama Jazz, gue jadi Kristen. Gue kirim ke bokap, Baptis time. M berapa tuh? Bodoh, mau Atas mau nama- atas- BMW 2 yang paling murah juga, mau 2002. Tahun lagi gue lahir, gue jadi Kristen. Ikuti Gue saya. baptis, Ikuti saya. ikutin. Atas nama Nah, lagi-lagi karena klip ini viral, banyak orang yang menjelaskan hukumnya. Kalau menyatakan murtad, baik secara serius ataupun bercanda, itu gak boleh. Bahkan di streamingnya bersama Wasahu, nyokapnya sampai nelpon. Kenapa, Bun? Kenapa? Apa? Enggak, ini ada tulisan streamer Big Mo bilang siap dia di Kristen kalau dia dikasih mercy. Ada di IG loh, Jan. Itu Jana setahun yang lalu, Bun, dan posisinya Jana lagi nggak sober dan posisinya di situ Jana lagi gila banget duit. Nah, ini diangkat di IG gimana nih? Ya ini Jana lagi minta maaf, Bun. Dan terakhir ngomongin Azizah, istri dari Pratama Arhan. Tapi tahu nggak sih yang paling kasihan tuh siapa sekarang? Siapa? Pratama Arhan. Kenapa? Ceweknya, istrinya. Iya. Mantannya. Enggak. Lu nggak percaya? Nggak percaya, nggak mungkin, Lu tanya mereka. Bilangin kok. Enggak. Oke, gua maaf karena di bagian ini klipnya burik karena gua gak nemu klip aslinya. Mungkin videonya udah di take down, tapi intinya di sini sebenarnya yang blunder itu kakaknya karena dia bilang kayak gitu. Walaupun si Big Mo udah berusaha nyapu dengan teriak-teriak bilang enggak, menurut informasinya si Big Mo juga ikut dilaporkan. Nah, karena hal ini hingga sekarang atau pada saat video ini dibuat, si Big Mo belum streaming lagi. Waduh, moga cepet kelar lah ya permasalahannya. Oh iya, buat Big Mo, semoga dari kejadian yang menimpa lu sekarang ini dan kesalahan-kesalahan yang lu buat sebelumnya, lu dan kita semua bahkan termasuk gua bisa belajar agar lebih hati-hati lagi dalam mengatakan atau mengucapkan sesuatu, apalagi bersifat publik dan dijadikan video, karena jejak digital itu susah hilangnya. Dan mungkin cukup segitu aja. Thank you buat yang udah nonton sampai selesai.